Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, tidak akan mampu kalian bisa menghitungnya. Dan tidaklah kita bergerak dari setiap keadaan ke keadaan lainnya kecuali karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan kalimat syukur, bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang sedikit ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah azani Allah wa iyyakum, melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya di Masjid Ar-Ridha. Bagi yang belum mengetahui, tema kita yang akan kita angkat pada pertemuan sebelumnya dan akan dilanjutkan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana agar hidup kita itu lebih bermakna. Bagaimana agar hidup kita itu lebih bermakna. Karena kita tahu nikmat, sedikit mengulangi apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita tahu nikmat yang Allah berikan yang paling agung di antaranya adalah nikmat waktu. Maka bagaimana kita bisa dapat memaksimalkan waktu ini, memaksimalkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua, agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih afdal, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ini saja. Tidak dengan kehidupan yang tanpa ada tujuan. Tidak dengan kehidupan yang bingung mau berbuat apa. Itu makanya sebagaimana yang telah disampaikan kata Imam Al-Hasan Al-Basri, innama anta ayyam. Sesungguhnya manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Apabila satu hari darimu telah berkurang, maka sebagian dari dirimu itu telah berkurang. Wa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhhaba kulluka. Dan apabila separuh dari bagian dirimu itu telah berkurang, hampir-hampir keseluruhan dirimu itu juga akan sirna. Artinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan saleh dari golongan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Dan Allah akan balas perbuatannya dengan ganjaran yang Allah telah siapkan. Itu makanya jamaah azanillahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa perkara, beberapa poin-poin, dan ini adalah poin-poin sederhana. Semoga kita bisa memanfaatkan poin-poin ini dengan baik. Di Masjid Ar-Ridha telah kita sebutkan 4 poin bagaimana agar hidup kita ini lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan yang pertama pada pertemuan sebelumnya adalah agar hidup kita menjadi lebih bermakna, hendaklah niat atau ambisi kita dalam hidup ini bukanlah untuk dunia. Hendaklah ambisi kita
motivasi kita dalam setiap keadaan apapun hendaklah untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga kita, baik untuk anak-anak kita, hendaklah yang pertama kali diperhatikan, pertama kali dipikirkan adalah bagaimana akhiratnya. Apakah ini bermanfaat untuk akhiratku apa tidak? Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, kuatkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berbahagia ketika bertemu teman-teman kita, ngobrol, bepanderan, berkumpulan, maka ciptakanlah kebahagiaan ketika kita bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciptakanlah kebahagiaan ketika kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Salat malam, berzikir kepada Allah, bahkan terkadang sampai menangis mungkin. Bahkan juga di antaranya sebagaimana yang telah disampaikan, wa rajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara bentuk kita berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan teman kita dalam rangka untuk ibadah. Ketika kita meninggalkan teman kita, misalnya kita lagi nyaman-nyaman berkumpulan, datang sudah waktunya kita untuk meninggalkannya. Oh, aku bulik dulu, aku hendak supaya bangun subuh kada terlambat misalnya. Perpisahan ini adalah perpisahan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita teruskan dalam memang nikmat ngobrol, nikmat berkawanan, akan tetapi ada waktunya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciptakan hubungan ini karena kelak kita akan lebih lama lagi di liang lahat. Kelak kita akan lebih lama lagi di alam barzakh. Kata Imam Ibn Rajab, sebanyak apa orang tersebut berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai temannya di dunia, maka kelak di alam barzakhnya itu kita lebih lama untuk bersendiri, tidak ada siapa-siapa, bini kita kededa, anak kita kededa, teman kita kededa, keluarga kita kededa, Allah lah yang akan menjadi teman kita. Kemudian yang ketiga yang telah disampaikan adalah memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik, suhbatul akhyar. Bukan salah untuk memperbanyak teman. Bukan salah ketika kita banyak mengenal orang lain. Akan tetapi untuk menjadikan seseorang itu teman dekat, menjadikan seseorang itu teman akrab, kawan curhat kita, tempat kita berkeluh kesah, misalnya bercerita masalah kita, tempat kita minta carikan solusi, ini hanya orang-orang pilihan. Jangan seberataan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat bagaimana agama temannya. Si fulan ini berkumpulnya di mana? Bagaimana kawan-kawannya? Oh, kawan-kawannya seperti itu. Oh, berarti bisa kita lihat mungkin orang ini seperti itu juga. Si fulan bagaimana teman-temannya? Oh, teman-temannya orang-orang baik. Oh, mungkin insyaallah fulan ini orang yang baik. Kenapa? Karena seseorang itu dilihat dari kumpulannya bagaimana. Dilihat bagaimana orang ini berkumpul. Karena ketika kita berkumpul, ketika kita berteman dengan orang lain, pasti akan terjadi pertukaran sifat, sinkronisasi. Entah kita mewarnai dia atau dia yang mewarnai kita. Kalau dia orang baik, maka alhamdulillah kita akan terwarnai dengan kebaikannya. Kalau dia orang tidak baik, wal'iyadzubillah, maka hendaklah kita berjaga-jaga dari orang tersebut. Demi apa? Dalam rangka menjaga agama kita. Dalam rangka menjaga agama kita. Kemudian yang terakhir yang telah disampaikan adalah membiasakan diri untuk selalu tersenyum. Membiasakan diri untuk selalu tersenyum. Jangan muha selalu dikaras-karasakan. Hendaklah biasakan untuk tersenyum, yang mana juga senyum itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap itu tidak ada artinya. Sebatas kita senyum kepada saudara kita, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian sepelekan, jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi ketika bertemuan lawan kekawanan, lawan sesama jamaah masjid, usahakan tersenyum. Usahakan tersenyum. Nah, ini jamaah azani Allah wa iyyakum, ringkasan singkat apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melengkapi beberapa poin lagi bagaimana agar hidup kita lebih bermakna.
Lebih ada artinya, tidak seperti ini saja. Adapun yang kelima, jamaah azanillah wa iyyakum. Kemarin ulun sebutkan yang kelima itu adalah apa? Menghindari hutang. Sebelumnya ada lagi. Jadi itu yang keenam nanti insyaallah. Yang kelima adalah biasakan membantu orang lain. Biasakan membantu orang lain. Dan membantu orang lain, jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, tidak harus dengan harta. Membantu orang lain bisa dengan harta, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan ide atau pikiran kita, bisa dengan perkataan kita, atau nasihat-nasihat kita. Itu juga daripada bentuk membantu kepada orang lain. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata Nabi Muhammad SAW, perkataan yang baik itu bernilai sedekah. Ketika kita membantu saudara kita, misalnya saudara kita lagi ada masalah, kita tidak bisa membantu dengan harta thayyib, kita tidak bisa membantu dengan tenaga thayyib. Kita bantu dia dengan pikiran, dengan ide, beri solusi. Kita bantu dia dengan ucapan-ucapan yang dapat menyenangkan hatinya. Itu juga bernilai bantuan. Dan itu pahalanya luar biasa, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis kesusahan yang dimiliki saudara kita, berusaha kita membantunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang yang mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tentang kerasnya hatinya. Apabila kita merasakan ada kekerasan di dalam hati kita, bantu orang lain itu akan melemahkan hati, akan melembutkan hati. Anna rajulun syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi faqala. Seseorang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang hatinya yang keras, tidak tersentuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In aradta an talina qalbaka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau hendak hatimu itu menjadi lembut, maka berikanlah makanan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya apa? Membantunya. Ketika kita membantu orang lain, memberi makan orang lain, membantu orang miskin, membantu anak yatim, maka itu akan melembutkan hati kita. Maksudnya mengusap-usap kepala anak yatim ini dibantu, bukan hanya diusap-usap saja. Oh, hadisnya diusap-usap saja, jangan hanya diusapkan, tapi beri bantuan. Ketika kita membantu orang lain, ini akan melunakkan hati. Dan al-jaza' min jinsil amal. Sejauh apa kita membantu orang lain, sejauh itu pula kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melapangkan suatu kesempitan yang diderita seorang mukmin daripada kesempitan-kesempitan problematikanya yang dia hadapi di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lapangkan kesempitannya kelak dari kesempitan-kesempitan yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Ketika kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita, entah di dunia atau di akhirat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Wa man yassara ala mu'sirin, yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang lagi mendapatkan kesulitan, barang siapa orang yang memberikan kemudahan, memudahkan orang yang lagi mendapatkan kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Di antara salah satu sebab supaya urusan kita ini selalu lancar adalah menolong orang lain, membantu orang lain. Kemudian kata Nabi, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, tidak membuka aib saudaranya, tetap menyimpan aib saudaranya, tidak diumbar, tidak senang mengumbar aib orang lain, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang di antara kita tidak memiliki aib? Semua kita memiliki aib. Dan kita tidak ingin aib kita ini terbongkar, sebagaimana saudara kita juga tidak ingin aibnya dibongkar. Maka barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menutup hadisnya ini, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya ini dalam suka menolong saudara-saudaranya.
senantiasa akan Allah tolong. Dalam hadis lain juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mal ila Allah." Di antara perkara yang paling disukai oleh Allah, perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Apakah itu perkara yang besar? Apakah itu perkara yang tidak semua orang bisa melakukannya? Tidak, ini hanya perkara kecil. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min." Yaitu kebahagiaan yang engkau masukkan di dalam hati orang yang beriman. Kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini apabila dibagi tidak akan habis. Kita membahagiakan anak kita, membahagiakan istri kita, apapun, kekanakan ditukarkan mainan, bahagianya. Bini kita, istri kita dibawa berjalanan, bahagianya. Orang lain, teman kita, saudara kita ketika dibantu, bahagia kita. Ketika ada teman kita berkisah, kita dengarkan dengan baik, mendengar kisahnya, bahagianya. Apapun bentuk kebahagiaannya, sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min. Ketika kebahagiaan itu engkau masukkan di dalam hati orang yang beriman, maka ini ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, au an takshifa anhu kurbatan. Di antara juga bentuk amalan yang paling dicintai ketika engkau menyingkap atau memberikan solusi kesempitan yang diderita oleh temanmu. Engkau angkat kesusahan-kesusahannya. Au taqdiya anhu dainan, atau ketika engkau melunasi hutang-hutangnya. Kita tahu ada kawan kita bisi hutang, ini tidak mampu bayar, lunasi. Atau ada orang yang berhutang lawan kita, kita tahu tidak ada mampu, sudah aku ikhlaskan. Kalau kita mampu itu luar biasa. Amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au tatruda anhu ju'an, atau memberi makan orang lain, mengusirkan lapar dari yang ada di dalam dirinya. Wali an amsya ma akhin li fi hajatin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini jarang kita sadari, keutamaannya luar biasa. Ketika aku berjalan, kata Nabi, dalam rangka membantu saudaraku, apapun keperluannya untuk kebaikan, membantu keperluan saudaraku fi hajatin, di dalam suatu keperluannya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Itu lebih aku cintai ketika aku berjalan membantu saudaraku, apapun keperluannya, lebih aku cintai ketimbang aku beriktikaf di masjid ini, kata Nabi. Masjid apa? Masjid An-Nur, Masjid Nabawi, yang mana salatnya itu diganjar 1000 kali lipat, iktikafnya juga diganjar 1000 kali lipat. Itu ketika aku membantu, berjalan dengan saudaraku, menolongnya, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini 1 bulan. 1 bulan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ibnu Abi Dunya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Amalan yang luar biasa jamaah. Jangan kita pelit-pelit. Jangan kita bakhil membantu saudara kita. Entah bakhil dalam harta, bakhil dalam tenaga, bakhil dalam ilmu, bakhil dalam meluangkan waktu dan lain sebagainya. Ini kalau kita niatkan dalam rangka membantu orang lain, pahalanya luar biasa. Al-Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir mengatakan, lam yabqa min ladzatid dunya illa qada hawaijil ikhwan. Tidak ada tersisa dari kelezatan dunia kecuali ketika kita membantu saudara kita. Membantu saudara kita. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keenam, di antara juga bentuk agar hidup kita lebih bermakna adalah jangan mudah-mudah berhutang. Jangan mudah-mudah membuka pintu hutang. Jangan bermudah-mudahan. Kita ini sekarang berada di zaman orang memikir berhutang itu lebih baik daripada kontan. Dan tersebar itu, amun kawa berhutang, mbak apa aku kontan, mbak apa aku bayar, misalnya. Selagi kawa berhutang, nah ini salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dari hutang ini. Bahkan setiap hari apabila Nabi Muhammad SAW memiliki hutang, sebelum guring Nabi itu selalu berdoa, Allahumma qdi anna ad-dain, di antara doa Nabi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma qdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah,
tuntaskanlah hutang-hutang kami dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Ini setiap hari sebelum guring Nabi baca. Di antara juga doa Nabi Muhammad SAW, Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang namanya dosa dan dari yang namanya hutang. Seseorang berkata, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu bihi minal maghram. Rancaknya pian berdoa dari hutang, wahai Nabi. Kenapa pian rancaknya berdoa dari hutang? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innar rajul idza gharima haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, haddatsa fakadzab, dia akan berbicara dan dia berdusta. Wa wa'ada fa akhlaf, dan dia akan berjanji dan kemudian dia ingkari. Itu diantara bahayanya hutang. Kata para ulama, hutang ini akan mengantarkan seseorang kepada dosa lain bagi mereka yang imannya lemah. Karena orang yang beriman dia tidak akan tenang dengan hutang. Orang yang beriman selalu merasa gelisah dengan hutangnya. Akan tetapi orang yang menggampangkan hutang, ini yang masalah. Dia akan menggampangkan sampai berdusta kepada orang lain. Bebilah ikam bayar, kena seminggu lagi, didatangi seminggu. Hilang, nomor berganti, diteleponi sarik, bahkan bermamai. Ada seperti itu. Ini kurang adab. Ya, di zaman sekarang, zaman yang susah. Siapa yang mau menghutangi? Orang yang mau menghutangi kita di zaman sekarang itu orang baik. Orang yang mau memberikan hutang kepada kita itu orang baik. Maka balaslah kebaikan dia itu dengan yang patut. Jangan ketika kita diberikan kebaikan, diberikan hutang, diberikan pinjaman, kemudian kita lari. Kemudian kita menghindar. Kalau memang tidak mampu, ucapkan tidak mampu. Jangan kesana kemari. Akhirnya ketika orang ini bingung, malah orang yang menghutangi ini yang seakan-akan dapat masalah. Maka jamaah azani Allah wa iyyakum, jangan menggampangkan membuka pintu hutang. Sekarang kita orang mudah-mudahan luar biasa dalam berhutang. Nukar mobil berhutang, padahal tidak perlu-perlu amat. Rumah berhutang. Jangankan ini perkara ganal lah, perkara ringan. Nukar HP berhutang, nukar perabotan rumah berhutang, dan lain sebagainya. Bukan maknanya hutang ini haram, tidak. Akan tetapi hutang ini halal selama terpenuhi dua syarat. Hutang ini halal selama terpenuhi dua syarat. Nah, benar, hutang ini lebih baik daripada kita mendapatkan harta yang haram. Lebih baik berhutang daripada mencuntan, misal. Lebih baik berhutang. Lebih baik juga kita berhutang daripada kita meminta-minta. Lebih baik berhutang. Namun hutang ini menjadi tercela selama tidak terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, adanya keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau keperluannya ini tidak dibenarkan oleh syariat, maka hutang ini menjadi tercela. Seperti apa? Hendak menukar sesuatu yang menjadi bukan kebutuhan hidup, tapi hanya untuk memenuhi gaya hidup. Ini tercela. Hendak berhutang menukar mobil mewah misalnya. Kada perlu amat. Dia masih kawa pakai mobil pickup misalnya, pakai mobil itu. Masih kawa pakai kendaraan, pakai. Kalau kada perlu-perlu benar, buat apa kita membuka pintu hutang? Kemudian syarat yang kedua, adanya tekad kuat untuk melunasi hutang tadi. Adanya tekad kuat untuk melunasi hutang tadi, meskipun dia sekarang tidak ada kemampuan untuk melunasi, namun dia berazam di dalam hatinya, kena amun aku ada duit, aku harus bayar. Amun sudah ada azam seperti ini sudah memenuhi syarat. Maka hutang tadi, selama tadi ada keperluan, dan keperluannya ini dibenarkan oleh syariat untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan memenuhi gaya hidup. Amun masih bisa hidup tanpa berhutang, itu lebih baik. Yang kedua syaratnya, adanya tekad di dalam hati untuk melunasinya. Adanya tekad di dalam hati untuk melunasinya. Makanya kita jangan bergampang-gampang di dalam hutang. Nabi Muhammad SAW ini tidak mau menyolati seseorang yang memiliki hutang 2 dinar.
2 dinar. Orang tersebut memiliki hutang, Nabi kada mau menyolati. Ketika Nabi maju ingin mensolatkan jenazah tersebut, Nabi bertanya kepada sahabatnya, "A'alaihi dain?" Orang ini bisi hutang kah? Ujar para sahabat, "Dinaran ya Rasulullah." Dia bisi hutang lawan aku wahai Rasulullah 2 dinar. Maka Nabi pun mundur. Bubuhan ikam menjenang menyolati. Aku kada usah menyolati. Seseorang ada yang berkata, Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, dinarani alayya." Wahai Rasulullah SAW, aku yang menanggung 2 dinar tadi. Hutangnya si fulan, ulun yang menanggungnya. Kemudian Nabi tekankan lagi, "Uhiqqal gharim wa bari'a minhul mayyit." Bujurkah ikam nang menanggungnya dan mayat ini sudah berlepas diri dari hutang tersebut? Kata Abu Qatadah, "Bujur ya Rasulullah, ulun nang menanggungnya." Baru Nabi Muhammad SAW maju untuk menyolatkan jenazah tadi. Esoknya Nabi ketemu dengan orang ini yang tadi bepada hendak menanggung hutang. "Sudahkah ikam melunasi hutangnya?" Ujar Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, innahu mata ams." Hanya semalam inya meninggal wahai Rasul. Kena-kenagin dulu, maksudnya kayak itu. Kena-kenagin dulu. Maka ketika sahabat ini didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, dia merasa bahwasanya ini harus dipercepat. Keesokan harinya dia datangi Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, 2 dinar nang si mayat semalam memiliki tanggungan sudah aku bayarkan." Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Al-an barratta alaihi jildah." Sekarang baru ikam mengolah dingin kulitnya di dalam kubur itu. Artinya tadi sebelum hutangnya dilunasi masih panas. Ketika hutangnya dibayarkan, sekarang baru ikam dinginkan kulitnya di dalam kubur. Dan orang yang mati syahid pun jamaah sekalian tidak akan diampuni. Semua dosanya diampuni kecuali perkara hutang. Makanya jangan gampang-gampang kita dalam membuka pintu hutang. Kata Nabi Muhammad SAW, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Jangan kalian membuat teror dalam diri kalian setelah kalian merasa aman. Jangan kalian mengolah diri kalian ini merasa takutan setelah kalian itu merasa keamanan. Apa itu wahai Rasulullah? Ad-dain. Itu adalah hutang. Dan orang yang beriman, ketika dia berhutang, dia tidak akan merasa aman. Sekecil apapun hutangnya. Meskipun berhutang kopi di warung. Meskipun mengambil gorengan di warung. Perkara-perkara kecil, orang yang beriman akan gelisah dari hutangnya. Karena dia tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya. Apakah ahli warisnya atau kerabatnya tahu bahwasanya dia memiliki hutang atau tidak? Makanya sebisa mungkin kalau kita bisi hutang, dicatat. Atau misalnya, biasanya bala amun hutangnya itu banyak, insya Allah kita ingat aja. Nang bahaya ini hutang nang halus-halus nih. Hutang nang kericikan ini nang bahaya. Amun ganal biasanya kita catat, kita ingat. Orang nang kita hutangi gin, orang nang mau hutangi kita gin ingat benar. Dicatatnya paling atas. Cuma kalau hutang yang kecil-kecil dan terkadang orang-orang yang menghutangi pun terkadang tidak terlalu memikirkan. Ini bisa jadi masalah di akhirat. Kecuali orang yang menghutangi merelakannya atau ada orang lain yang menanggung hutang kita. Nah ini jamaah azani Allah wa yakum, agar hidup kita lebih bermakna, sebisa mungkin tidak membuka pintu hutang. Bukan artinya tidak boleh berhutang, tidak. Namun sebisa mungkin pintu ini dijauhi. Sebisa mungkin pintu ini dijauhi. Namun tidak mendesak, tidak perlu. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya agar hidup kita lebih bermakna, mudah memaafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain, dan ini akhlak yang luar biasa berat. Akhlak yang luar biasa berat. Tidak mudah memaafkan orang lain. Terlebih lagi orang ini menzalimi kita, menghina kita, mencaci kita, memfitnah kita dengan tuduhan yang tidak-tidak. Apakah susah memaafkan orang seperti ini? Tidak mudah. Namun ini akhlak yang mulia yang tidak bisa dilakukannya kecuali orang yang berjiwa besar. Kita ketika kita dizalimi pasti hendak membalas. Hukum alam sudah. Bahkan terkadang amun bisa lebih lagi kita balas lebih. Akan tetapi ini Nabi Muhammad SAW pun berat ketika ada yang menzaliminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan kami mengetahui wahai Muhammad, di akhir-akhir surat Al-Hijr, kami mengetahui wahai Muhammad bahwasanya dadamu ini sasak
dengan apa yang mereka katakan kepadamu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun ma'as sajidin. Maka hendaklah engkau bertasbih kepada Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala beri solusi. Hendaklah engkau bertasbih dan perbanyaklah sujud. Kadu usah hiraukan celaan mereka, kadu usah hiraukan fitnah mereka, kadu usah hiraukan cacian mereka. Ini susah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati Nabi sasak. Kayak apa kada sasak? Nabi yang tadinya dipuji oleh orang-orang di sekitarnya. Nabi diberi gelar As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur, orang yang amanah. Oleh kerabat-kerabatnya. Abu Jahal, Abu Lahab itu paman-pamannya. Kemudian dimusuhi sendiri oleh kerabatnya pula. Dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila. Siapa yang kada sasak seperti ini? Tadinya orang-orang memuji kita, kemudian berpaling mencela kita. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah. Dan memaafkan ini tidak wajib, jemaah. Ketika kita dizalimi orang lain, kita boleh membalas dengan balasan yang semisal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbudz zalimin." Ada tiga bentuk ketika kita dizalimi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, yaitu apabila seseorang ditimpakan, dizalimi dengan keburukan, maka balasannya keburukan yang setimpal. Boleh membalas dengan keburukan yang setimpal. Ini tingkatan yang pertama. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling baik. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang zalim. Barang siapa yang membalas keburukan tadi dengan keburukan yang lebih, maka itu sudah jatuh dalam perbuatan yang zalim. Jatuh dalam perbuatan yang zalim. Makanya saking beratnya akhlak ini, yaitu memaafkan terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita, sampai-sampai dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah amalan itu, tidaklah ganjaran itu berat, melainkan amalannya itu juga berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Bersegeralah kepada ampunan Allah, mendapatkan ampunan. Wa jannah, dan surga Allah. Arduhas samawati wal ardh, yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senantiasa berinfak tatkala susah maupun lapang. Meskipun tatkala susah infaknya sedikit, namun terus. Meskipun lagi kada berduit, namun terus berinfak meskipun sedikit. Apalagi ketika dia lapang. Ini orang yang mendapatkan ampunan dan surga Allah. Kemudian wal kadhimin al ghaid, orang yang menahan amarahnya. Al ghaid ini bukan marah yang biasa. Amun kita marah biasa itu dalam bahasa Arab ghadab. Amun ghaid kata para ulama ini kayak banyu nih, sudah hendak tumpah tapi bisa kita tahan. Itu orang yang bisa menahan amarah. Nah, sudah hendak muha, sudah habang berubah. Amun sudah terlampiaskan, sudah keluar macam-macam. Ketika kita berada di puncak-puncak amarah seperti itu, bisa kita tahan, ini pahalanya luar biasa. Dan orang yang ketiga, wal afina 'anin nas, yang senantiasa memaafkan orang lain. Dan menahan amarah ini tidak selalu bisa memaafkan. Orang bisa menahan amarah tapi tidak mesti dia memaafkan. Namun ketika dia memaafkan, pasti dia bisa menahan amarahnya. Kalau menahan amarah saja pahalanya luar biasa, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, "Man kadhama ghaidahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, Allah akan panggil dia kelak di hadapan makhluk-makhluk Allah. Apa yang Allah katakan? An yukhayyirahu minal huril imma sya'a. Allah akan pilihkan dia, atau Allah akan katakan kepada dia, "Nih pilih bidadari setara hikam. Terserah ikam mana nang hendak." Ini bagi yang bisa menahan amarahnya. Maka kita lagi sangit di puncak-puncak amarah, ingat hadis ini. Nanti kita akan diberikan disuruh memilih bidadari yang mana saja.
Sekalinya marahnya lawan bini aja. Diingatkan hadis ini bini nang sari. Nah ini ganjaran orang yang menahan amarah. Kayak apa kalau kita bisa memaafkan? Maka ganjarannya luar biasa jamaah azanillahu wa iyyakum. Inilah akhlak yang berat. Tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang jiwanya besar. Makanya sebisa mungkin jamaah azanillahu wa iyyakum, kalau ada yang menzalimi kita, memfitnah kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, meskipun tidak wajib kita maafkan, maka ingatlah ganjaran-ganjaran. Ini akan meringankan beban kita. Meringankan, karena kalau kita dizalimi, sebenarnya kita itu tidak akan mendapatkan kemudaratannya kecuali ketika kita mendengar apa yang diucapkan. Namun kita kadang mendengar apa yang diucapkan, kita tidak terlalu sakit. Tapi ketika kita mendengar si fulan menyambat ke ini, si fulan menyambat ke ini, si fulan memfitnah ke ini, baru itu masuk sakit dalam hati kita. Makanya kata salah seorang penyair, jirahatul lisan, jirahatus sinan lahal ti'amu. Sakit yang diderita oleh sayatan pedang itu dapat disembuhkan. Wa jirahatil lisani la yal'amu. Dan sakit yang ditimbulkan oleh lisan itu kadang-kala disembuhkan. Langsung masuk ke ubun-ubun. Makanya jamaah azanillahu wa iyyakum, sulitnya memaafkan. Namun apabila kita bisa mengusahakan ini, maka ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah azanillahu wa iyyakum yang dapat ana sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga yang disampaikan ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan dapat menjadikan hidup kita sedikit banyak lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.